Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 16 Juni 2022. Sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan di hadapan Anda. Inilah Tribun Ambon hari ini bersama saya Tanita Patesina. Kita mulai dengan berita pertama. Dua kelompok mahasiswa di Universitas Patimura Ambon ricu adu jotos hingga lempar batu. Dua kelompok mahasiswa di Universitas Patimura Ambon ricu Kamis 16 Juni 2022 siang. Bentrokan tersebut melibatkan mahasiswa Teknik Unpati dan mahasiswa Penjas FKIP. Kedua kelompok mahasiswa tersebut saling melempar batu satu sama lain. Bentrok kecil sempat terjadi pada pukul 10 pagi hari, namun sempat terhenti pada pukul 12 siang hari. Selanjutnya pada pukul 1 siang jumlah kedua kelompok mahasiswa tersebut semakin bertambah. Terdapat batu-batu yang dikumpulkan pada setiap sudut tembok kampus. Beberapa mahasiswa pun tampak terkena lemparan batu hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Dosen dari kedua kelompok mahasiswa Universitas Patimura Ambon yang terlibat bentrok turut turun untuk menghalau massa. Namun upaya para dosen tampaknya sia-sia. Baik kelompok mahasiswa Fakultas Teknik maupun FKIP tak indahkan seruan para dosen. Kericuan ini terjadi di dekat Fakultas Ekonomi, aksi saling lempar batu tak terelakkan. Bahkan sejumlah mahasiswa tampak saling adu jotos. Tribuners, petugas keamanan kewalahan tangani bentrok mahasiswa di kampus Unpati Ambon. Aparat kepolisian kewalahan mengatasi bentrokan antar mahasiswa di Universitas Patimura Unpati Ambon Kamis 16 Juni 2022 siang. Pantauan tribunambon.com hanya ada beberapa aparat kepolisian yang berusaha melerai bentrokan tersebut. Aparat pun tidak melengkapi diri dengan peralatan standar penanganan bentrok massa. Mereka dibantu petugas keamanan kampus serta beberapa dosen. Diketahui bentrok melibatkan mahasiswa Teknik Unpati dan mahasiswa FKIP. Kedua kelompok mahasiswa tersebut saling melempar batu satu sama lain. Bentrok kecil sempat terjadi pada pukul 10 pagi, namun sempat terhenti pada pukul 12 siang hari waktu Indonesia Timur. Selanjutnya pada pukul 1 siang, jumlah kedua kelompok mahasiswa tersebut semakin bertambah. Terdapat batu-batu yang dikumpulkan pada setiap sudut tembok kampus. Beberapa mahasiswa pun tampak terkena lemparan batu hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Pasca ricuh di Unpati, batu berhamburan di jalanan hingga kaca kampus pecah. Batu berhamburan di jalanan depan Fakultas Ekonomi Universitas Patimura Ambon usai bentrok mahasiswa pada Kamis 16 Juni 2022 siang. Kaca sejumlah ruangan belajar juga pecah, termasuk dinding bangunan dari bahan metal penyok terkena lemparan batu. Namun hingga kini belum diketahui pasti dampak kerusakan kejadian itu. Saat ini kondisi kampus sudah mulai kondusif setelah aparat kepolisian, petugas keamanan kampus serta dosen berhasil melerai bentrokan. Massa mahasiswa sudah mundur, namun hingga kini masih tampak konsentrasi massa. Dekan dan sejumlah dosen juga tengah menghimbau mahasiswa untuk segera bubar dan tidak bertindak anarkis. Sementara itu, aparat TNI dan Polri juga masih bersiaga di area bentrokan. Sebelumnya bentrokan terjadi melibatkan mahasiswa Teknik Unpati dan mahasiswa Penjas FKIP. Kedua kelompok mahasiswa tersebut saling melempar batu satu sama lain.
Bentrok kecil sempat terjadi pada pukul 10 pagi namun sempat terhenti pada pukul 12 siang hari. Selanjutnya pada pukul 1 siang waktu Indonesia Timur, jumlah kedua kelompok mahasiswa tersebut semakin bertambah. Terdapat batu-batu yang dikumpulkan pada setiap sudut tembok kampus. Beberapa mahasiswa pun tampak terkena lemparan batu hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Tribunas pasca bentrok, Wakil Rektor temui mahasiswa Unpati minta tahan emosi. Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Universitas Patimura Ambon, Yusuf Madubun, mendatangi mahasiswa pasca bentrok yang terjadi Kamis 16 Juni 2022 siang. Di bawah guyuran hujan, Madubun meminta para mahasiswa untuk tak melanjutkan bentrok yang sudah terjadi selama 2 hari ini. Ia mengatakan pada bentrok hari pertama kemarin pihaknya sudah mempertemukan masing-masing pimpinan fakultas untuk rekonsiliasi dan penyelesaian masalah. Diketahui dua kelompok mahasiswa tersebut saling lempar hingga kejar-kejaran. Saat ini kondisi kampus sudah mulai kondusif setelah aparat kepolisian, petugas keamanan kampus, serta dosen berhasil melerai bentrokan. Saya sangat mengharapkan bahwa sebenarnya kejadian hari ini merupakan rentetan dari kemarin. Dan setahu saya kemarin itu saya sudah menyelesaikan peristiwa yang terjadi pada sekitar pagi hari itu. Ya, para dosen dan mahasiswa dari kedua belah pihak itu sudah kumpul di ruangan saya dan saya sudah memfasilitasi dan menyelesaikannya. Kemudian di antara mereka semua, baik dosen, mahasiswa, di antara kedua fakultas, dalam hal ini oknum-oknum, itu sudah saling berpegangan tangan, saling berpelukan dan saling maaf-memaafkan. Tapi kemudian kita tidak tahu bahwa apa yang memicu sehingga hari ini kejadian ini terulang. Nah, saya mengharapkan kedewasaan dari kita semua bahwa kita ini satu keluarga besar Universitas Patimura. Nah, karena itu saya mengharapkan cukuplah kejadian ini sampai di sini saja. Ya, besok jangan lagi terjadi. Lusa jangan lagi terjadi karena apa? Pasti yang rugi kita semua. Antisipasi kembali ricuh, Universitas Patimura Ambon akan diliburkan. Aktivitas perkuliahan di Universitas Patimura Ambon akan diliburkan sementara waktu untuk mengantisipasi bentrok susulan. Hal itu disampaikan Wakil Rektor Bidang 3 Kemahasiswaan Unpati, Yusuf Madubun, menyusul bentrok dua kelompok mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP dan Teknik Kamis 16 Juni 2022. Pasalnya, kata dia, bentrok antar kelompok mahasiswa ini sudah terjadi selama 2 hari terakhir, meskipun pihak kampus sudah meminta dihentikan. Diketahui dua kelompok mahasiswa tersebut saling lempar hingga kejar-kejaran. Belum diketahui penyebab bentrok yang melibatkan kedua kelompok mahasiswa ini. Itu sudah kita akan meliburkan mahasiswa dalam bentuk kegiatan-kegiatan luring di area kampus, di dalam kampus, dan mungkin kegiatan bisa dilanjutkan dulu dalam bentuk daring begitu, sampai dengan minggu depan selesai baru kita
masuk lagi. Jadi kita akan liburkan 1 minggu nanti ke depan dari Keluarga Besar Universitas Patimura. Mari kita dewasa dalam menyikapi hal ini. Kita berhenti sampai di sini. Jangan lagi menimbulkan peristiwa-peristiwa yang akan menghambat proses-proses perkuliahan, proses akademik, sehingga itu bisa menyebabkan terganggunya pembelajaran dan terganggunya proses administrasi dari mahasiswa kita, sehingga mengganggu studi mereka. Dan kalau itu terganggu studi mereka, tentu mereka yang rugi juga. Saling baku lempar batu, biaya pengobatan korban bentrok Unpad Ambon ditanggung fakultas. Saya sangat mengharapkan bahwa Wakil Rektor Bidang 3 Kemahasiswaan Yusuf Madubun memastikan biaya pengobatan mahasiswa korban bentrok Unpad akan ditanggung masing-masing fakultas. Madubun mengakui telah menyampaikan hal tersebut ke kedua dekan fakultas yang terlibat bentrok, yakni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Fakultas Teknik. Dia berharap koordinasi bisa dijalin dari tingkat fakultas hingga universitas agar dapat direalisasikan. Berdasarkan data sementara yang dihimpun pihaknya, setidaknya 9 korban luka akibat lemparan batu yang dialami mahasiswa Fakultas Teknik. Sementara data korban dari FKIP belum juga diterima pihaknya. Dia pun meminta para mahasiswa Unpad agar menahan emosi dan sudahi perkelahian, sehingga aktivitas pembelajaran di kampus orang Basudara itu bisa terlaksana sebagaimana mestinya. Diberitakan sebelumnya 2 kelompok mahasiswa di Universitas Patimura Ambon ricuh Kamis 16 Juni 2022 siang. Bentrokan tersebut melibatkan mahasiswa Teknik Unpad dan mahasiswa Penjas FKIP. rugi kita semua, bukan siapa-siapa. Mungkin saja di antara fakultas teknik anak-anak. Ya, saya tadi meminta untuk pimpinan fakultas bisa mengambil langkah untuk memperhatikan mereka yang menjadi korban itu. Kalau bisa mungkin dari sisi pembiayaannya bisa ditangani oleh fakultas, dan saya kira nanti akan ada koordinasi antara tingkat universitas, pimpinan universitas dengan pimpinan fakultas untuk kelanjutannya. Sudah ada data berapa banyak yang luka? Saya belum punya data yang pasti, tapi dari informasi dekan tadi dalam pengarahan kepada mahasiswanya itu ada 9 orang yang mahasiswa Fakultas Teknik yang menjadi korban pelemparan ini. Sementara dari pihak FKIP saya belum tahu data pasti. Tribunnews, kita beralih ke berita selanjutnya. Kakek di Ambon ruda paksa 2 cucunya. Ternyata 5 anak kandungnya pernah jadi korban. Seorang kakek di Ambon tega ruda paksa cucunya sendiri. Pelaku ternyata juga pernah berbuat asusila kepada 5 anak kandungnya. Perbuatan ini dilakukan pelaku berinisial RH alias BO 51 tahun di rumahnya di Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Perbuatan bejatnya ini dilakukan semenjak anak-anaknya masih duduk di bangku sekolah dasar pada tahun 2007 hingga pada kedua cucunya sendiri pada tahun 2022 ini. Kasus ini lalu terungkap pada 4 Juni 2022 lalu. Kasat Reskrim Polresta Ambon AKP Mido Manik menuturkan kasus ruda paksa ayah kandung ini baru terbongkar saat EDH, anak pelaku yang pernah menjadi korban, mendapat laporan dari ponakannya yang masih berusia 5 tahun. Saat itu ia sementara membersihkan ponakannya ACH di salah satu sungai pada 28 Mei 2022. Lalu ponakannya merintih kesakitan di bagian area vitalnya. Lanjut dikatakannya dari pengakuan pelapor bahwa kasus ini bukan pertama kali, melainkan sudah lama dan berulang, di mana dirinya beserta kakak dan adiknya juga diruda paksa oleh ayahnya sendiri. Pelakuan bejat ayahnya tidak berani dilaporkan karena selalu diancam akan dipukuli dengan kaca. Setelah menerima laporan terlapor, baru ditangkap saat Reskrim Polresta Ambon pada Rabu 8 Juni 2022.
ibu dari anak-anak ini, dia merasa resah, kemudian dia berinisiatif melaporkan tersangka dan menyuruh anak kedua ini untuk melaporkan dengan tujuannya jangan sampai terjadi lagi ke cucunya berikutnya. Pernah melihat sendiri, kemudian pernah dilakukan pada anak pertama, itu dia meminta ampun dan sudah memaafkan. Nah, selanjutnya ada kejadian ke anak berikutnya ini pas ketahuannya itu di cucunya. Di cucunya itu pada saat mereka ada kegiatan menonton bola. Nah, cucunya ini dia mau ikut, tapi disampaikan pada tantenya ini minta izin ke tetenya, cuma tetenya tidak mengizinkan. Setelah mereka mau pergi, perasaan dari tantenya ini tidak rasa enak, sehingga tantenya kembali lagi melihat cucunya ini rasa ketakutan. Dari situ ditanya, kenapa sampai takut? Takut, sehingga dia cerita. Tribunas kakek di Ambon yang ruda paksa 5 anak kandung dan 2 cucunya terancam hukuman mati. Pria berinisial RH alias BO 51 tahun ditangkap atas dugaan ruda paksa terhadap 7 perempuan. Korban diketahui adalah 5 anak kandung hingga cucunya sendiri. Kasat Reskrim Polresta Ambon AKP Midomanik mengatakan RH saat ini ditahan di kantor polisi. Atas perbuatannya itu RH dijerat pasal 81 ayat 1 ayat 3 dan ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Selanjutnya, ancaman hukuman untuk pelaku RH adalah 15 tahun penjara hingga seumur hidup atau hukuman mati. Mido menambahkan dari hasil pemeriksaan tersangka melakukan perbuatannya sejak 2007 hingga 2022 ini. Tersangka tega meruda paksa LVH 27 tahun anak pertama, EDH 24 tahun anak kedua, kemudian IGH 18 tahun anak ketiga, JKH 16 tahun anak keempat, anak kelima JAH berumur 9 tahun, serta kedua cucunya yakni KMH 6 tahun dan ACH berumur 5 tahun yang juga cucunya. Perbuatannya dilakukan sejak anak-anaknya masih duduk di bangku sekolah dasar. Kini pelaku sudah diamankan dan berada di rumah tahanan Polresta Pulau Ambon untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terungkap alasan kakek di Ambon udah paksa anak dan cucu, ngaku tak mau mereka sakit. Keterlaluan alasan seorang kakek di Ambon ini tega ruda paksa 5 anak dan 2 cucunya. Dia beralasan tak mau anak dan cucunya sakit saat berhubungan badan. Kepada polisi, kakek bejat ini mengaku tak ingin melihat anak dan cucunya sakit ketika berhubungan badan dengan suami mereka nantinya. Pelaku RH alias BO 51 tahun, warga Kecamatan Baguala, Kota Ambon, sudah melancarkan aksi bejatnya selama 10 tahun saat usia anak dan cucunya masih di bawah umur. Saat diperiksa di ruang pelindungan perempuan dan anak Polresta Ambon, RH mengaku dirinya ruda paksa anak dan cucunya.
Kasihumas Polresta Ambon kepada awak media mengatakan aksi bejatnya terhadap 7 korban ini dilakukan berulang kali semenjak mereka masih duduk di bangku sekolah dasar. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, RH dijerat pasal 81, ayat 1, ayat 3, dan ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun hingga seumur hidup atau hukuman mati. Inilah alasannya dari tersangka ini dengan tujuannya nanti pada saat menikah supaya anak tidak merasa sakit pada saat melakukan pernikahan. Itu dia dapat Ancaman hukumannya dikenakan pasal 81, ayat 1, ayat 3, dan ayat 5. Maksimal hukuman penjaranya 15 tahun sampai hukuman mati dan seumur hidup. Pak, latar belakang tersangka ini apa Pak? Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 16 Juni 2022. Saya Tanita Patesina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.